kepadanya dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat karunia yang tak terhingga kepada kita. Di antara nikmat Allah yang terbesar adalah Allah masih menjaga kita dalam keadaan Islam, iman, serta mengenal sunnah. Dan kita berharap mudah-mudahan kita pun nanti kelak wafat dalam keadaan Islam dan sunnah. Allahumma tawaffana alal Islam was sunnati. Dan tak lupa kita juga berdoa memohon keistiqomahan. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Dan semoga ilmu yang kita pelajari semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan membacakan hadis yang terdapat dalam kitab Shahih At-Targhib At-Tarhib. Malam ini kita akan membacakan tentang ancaman membuang hajat di jalan, di tempat berteduh atau di sumber air, dan anjuran berpaling dari kiblat atau membelakanginya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat atau mengundang laknat. Di antara perkara-perkara tersebut yang bisa mendatangkan laknat Allah kepada kita, laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kebaikan. Perkara-perkara yang bisa mendatangkan laknat Allah di antaranya adalah apa yang akan kita bacakan dari hadis
at-targhib yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Saking sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inaini." Jauhilah dua penyebab laknat. Qalu, nuli para sahabat tanglet, "Wa mal la'inani ya Rasulullah?" Apa itu dua penyebab laknat ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, alladzi yatakhalla fi turuqin nas au fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat di jalan manusia atau tempat berteduh mereka. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan ini kencing ya, sembarangan, yaitu kencing di sini yang dimaksud adalah di tempat berlalu lalangnya manusia di jalan atau di tempat berteduhnya manusia, ini bisa mengundang laknat. Sebab mereka yang terganggu saat melewati atau melintasi jalan tersebut atau saat berteduh, mereka akan otomatis ya mendoakan keburukan atau melaknat kepada Allah untuk yang melakukan hal itu. Dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran kita supaya dalam hidup ini melakukan tindakan preventif, pencegahan. Jangan sampai kita membuka peluang-peluang yang bisa menambah keburukan atau dosa kita. Semua pintu ke sana kita tutup rapat-rapat. Itulah sebabnya dalam agama kita sangat memperhatikan tindakan pencegahan, atau istilahnya syadud dara'i, ya, menutup sebelum terjadinya kerusakan. Seperti misalnya tentang larangan perzinahan. Allah tidak melarang langsung berzina, tapi Allah menggunakan kalimat wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Artinya di sini semua sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina supaya dijauhi. Jangan sampai kita mendekatinya, apalagi zina. Nah, termasuk di sini. Maka semua perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang laknat dan murka Allah supados ditepihi, dijauhi, jangan dilakukan. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan laknat, termasuk ya apa yang disebutkan oleh para ulama kita dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya, mereka berusaha mengumpulkan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan laknat secara spesifik. Walaupun secara garis besar, secara umum, semua bentuk maksiat itu bisa mendatangkan laknat dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Namun ada amalan-amalan yang ya, lebih khusus yang mengarah ke sana, seperti misalnya ini, kencing ya di tengah jalan atau kencing di tempat berteduhnya manusia. Sehingga ya, para ulama kita menyebutkan kullu dzambin kanat uqubatuhu laknah fahuwa min kabairiz dzunub. Ya, maka dari sini kita tahu kencing di tengah jalan atau di tempat berlalu lalangnya manusia dan kencing di tempat berteduhnya manusia termasuk dosa besar.
Tadi kaidah saya bacakan, kullu dzambin, setiap dosa, kanat uqubatuhul la'nah, yang hukumannya adalah mendapatkan laknat, fahuwa min kabairidz dzunub, maka dia termasuk dosa-dosa besar. Sedoyo perkawis ingkang mengundang laknat itu adalah dosa besar. Kita tambahkan penjelasan ya. Di antara perkara-perkara yang lain yang bisa mengundang atau mendatangkan laknat atau yang menjadikan seseorang itu terkena laknat ya, di antaranya satu ya, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dua, orang yang melindungi pelaku maksiat dan pelaku bid'ah. Tiga, orang yang mencela kedua orang tuanya. Naudzubillah. Empat, orang yang merubah batas tanah. Patok ya, digeser-geser. Ini termasuk mendapat laknat. Dasarnya mana? Dasarnya hadis Muslim, Pak, nomor 1978. Saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang melakukan sembelihan atau tumbal ya, kepada selain Allah. Wa la'anallah man awa muhdisan. Dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku perbuatan bid'ah. Ya, wala anallah man la'ana walidayhi. Dan Allah akan melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wah, emang ada ya anak yang melaknat orang tuanya? Ada. Seperti ya, orang itu mencela, mencaci maki orang tua temannya, lantas temannya balik membalas mencaci maki orang tuanya. Yang keempat, wala'anallah man ghayyaral manar. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan untuk kasus yang ketiga tadi, melaknat orang tua ini ya, merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, seperti disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, inna min akbaril kabair ayyal ana rajul walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Perbuatan ini bisa bermakna dia, anak itu, menjadi sebab kedua orang tuanya dicela. Maka kita sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tua kita, ayah ibu kita, jaga akhlak kita, jaga diri kita. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang tua kita dilaknat oleh manusia. Maka kaum muslimin ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa ya'anu rajul walidai? Bagaimana anak itu melaknat orang tuanya? Lantas Nabi mengatakan, yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Seseorang mencela ayah orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ayahnya. Seseorang mencela ibu orang lain, lantas orang itu mencela ibunya. Rawahu Al-Bukhari nomor 5973. Maka kaum muslimin ya, melaknat ya, seperti yang kita sebutkan tadi ya, termasuk kedurhakaan yang paling besar kepada orang tua.
Kemudian yang kelima, di antara perbuatan yang mendatangkan laknat, yaitu orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, baik itu khamr dan sejenisnya, narkotik dan sebagainya, dan menjadi pendukungnya, penyokongnya. Sebutkan dalam hadis At-Tirmidzi nomor 1295, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat khamr itu pada 10 hal. Enggak main-main. Yang pertama, asyiraha, yang memerasnya, sing meres khamr. Yang kedua, wa mu'tasiroha, yang mengambil hasil perasannya, wa syaribaha, yang meminumnya, wa hamilaha, yang mendistribusikannya, termasuk truk-truk itu ya, yang menjadi sarana fasilitas untuk khamr datang ke sini misalnya. Nah, termasuk kuli panggulnya, wal mahmulah, ya, yang memesannya, kemudian wasakiyaha, yang menuangkannya, waitersnya itu ya, pelayan-pelayan menuangkan itu, wa bai'aha, yang menjualnya, wa akilasamaniha, yang memakan hasil penjualannya, wal mushtari laha, kemudian yang membeli secara langsung, wal mushtaratalahu, dan yang membelikan untuk yang lainnya. Masya Allah, ngeri sekali Pak, 10 hal yang dilaknat sini, nggak main-main. Maka berhenti ya, yang masih minum khamr berhenti, ini dosa besar. Kemudian perkara yang berikutnya yang mendatangkan laknat adalah memakan riba dan menolong dalam terlaksananya transaksi riba. Disebutkan dalam hadis Muslim nomor 1598, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukila wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa, kata Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akila riba, pemakan riba, wa mukilah, yang menyetorkan riba, wa katibah, yang mencatat transaksi riba, sekretarisnya itu, penulisnya, wa syahidaihi, 2 saksinya, wa qala hum sawa, mereka semua sama dalam dosanya. Dosanya sama Pak. Ngeri sekali. Maka jauhi perbuatan ini ya. Dan kalau kita bicara riba, kaidahnya adalah kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap piutang, pinjaman yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan, maka itu adalah riba. Yang ketujuh, di antara yang mendapatkan laknat adalah orang yang meratapi mayit, niyahah bahasa Arabnya. Dalam hadis Abu Dawud nomor 3128 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat an-naihah, orang yang meratapi mayit, wal mustami'ah, dan meminta untuk mendengar ratapan. Kan ada itu, kadang orang itu menyewa, ini bapakku mati, ayo kamu ke rumah saya 3 hari nangis, tak bayar. Ya, ini termasuk ada itu. Dulu di tetangga saya, kebetulan di Wadung Pal ya, tempat saya itu Kidul Lembong, itu ada godang Pak, jenenge pabrik TYS ya, milik Taisan. Itu besar pabriknya itu, truknya gede-gede ndike ya. Nah, ketika dia mati, itu tetangga-tetangga sebelah itu disuruh ke rumahnya. Di situ ada peti ya, taruh di situ. Ya. Kemudian
mereka dikasih putih-putih, suruh duduk di situ beberapa hari, nanti dibayar. Nah, suruh duduk situ, diam tuh ya, pura-pura sedih ya. Nah, itu dibayar itu. Nah, dibayar. Masya Allah. Ini termasuk al-mustami'ah. Al-mustami'ah. Kalau menangis bagaimana Ustadz? Menangis gak ada masalah. Yang penting jangan sampai meratap. Meratap itu seperti menampar pipi, menyobek baju, gulung-gulung koming ya. Kemudian guser-guser, kemudian menyebut-nyebut si mayit, wah suamiku, kalau kamu mati kok sing makani anak sopo ya, seperti itu, termasuk itu. Gayane paling tuh marine rapi men. Awal-awal biasalah seperti itu. Kalau masih muda. Nah, wah, kamu pokoknya itu termasuk niyah. Menyebut-nyebut ya, kebaikan si mayit. Kalau cuma menangis karena meluapkan kesedihan, ya, karena kehilangan nggak masalah. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putranya meninggal dunia, beliau menangis. Lalu sahabat bertanya, Anda menangis ya Rasulullah? Iya, ini air mata kasih sayang. Air mata kasih sayang. Gak apa-apa, boleh. Manusiawi itu ya, manusiawi. Siapa yang gak sedih orang tercinta meninggal? Silakan. Yang penting jangan meratap. Nah, yang berikutnya yang akan mendapat laknat adalah orang yang memberi suap, nyogok dan menerima suap. Dalam hadis Abu Dawud nomor 3580, At-Tirmidzi 1337, Ibnu Majah 2313, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasul bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasul melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Yang menyogok dan yang disogok dapat laknat. Suap itu menghalalkan yang bukan haknya. Ya, misalnya seleksi PNS. Anda sudah katut namanya keluar, Anda katut. Anda dapat kabar gembira, katut. Kemudian ada orang nggak katut, datanglah ke petugas, Pak, masukkan saya, tak kasih sekian. Akhirnya nama Anda dicatut, ganti nama dia, set. Nah, itu namanya suap. Namanya suap. Nah, hakim bersengketa di depan hakim, kemudian sudah jelas ya, itu hak Anda. Kemudian ada orang yang bersengketa datang ke hakim, kasih uang, Pak Hakim, ini menangkan saya. Nah, itu namanya suap. Kalau merebut hak Anda, lalu Anda mengeluarkan biaya, itu bukan suap. Misalnya, ya, Anda dapat kiriman handphone dari luar negeri, masuk ke bea cukai. Kemudian kata petugas, Pak, saya mau ngambil kiriman saya. Apa Mas? iPhone terbaru, Pro Max misalnya. Harga sekian. Oh ya, waduh Mas, ini nggak bisa keluar Mas. Loh kok bisa Pak? Ya sebanyak alasan. Kecuali, ya ngerti kan? Wah ini gimana ini? Nah kata para ulama, itu memang hak Anda. Lalu dia dipersulit, dia minta uang misalnya, sudah Mas kasih 500, sudah Anda kasih 500, nggak ada masalah, bukan suap itu. Itu tidak termasuk suap. Yang suap itu yang bukan hak Anda rebut, itu suap. Ya begitu. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, yang berikutnya yang akan dilaknat adalah laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, ini Agustus kemarin banyak yang kena ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya kemerdekaan kita dengan bencong-bencong? Apa hubungannya? Kok iso? Agustusan harusnya mengingatkan masyarakat kepada perjuangan agar mereka tumbuh jiwa cinta tanah air, kan begitu. Bukannya malah kayak gitu. Apa hubungannya pejuang dengan pocong misalnya? Kok iso? Nah, lucu orang-orang itu ya. Nah, mesti Agustus macam sing aneh-aneh ya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia,
Dalam hadis Al-Bukhari nomor 5885 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Maka para wanita gunakan atribut wanita, laki-laki gunakan atribut laki-laki. Nah, jangan menyerupai, kan begitu. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari juga nomor 5886, selisih satu nomor ya. Tadi 85, sekarang 86. Dari sahabat Ibnu Abbas, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasina minar rijal. Rasulullah melaknat pria yang bergaya seperti wanita, gemulai seperti wanita, ya. Mukhannasin itu bisa bermakna waria. Jadi nggak boleh kaum muslimin, laki-laki harus laki-laki, tampilkan kerojulahnya, ya. Gentleman-nya, jangan feminin. Termasuk suaranya, sudah jangan dibuat-buat kayak gitu. Laki-laki ya laki-laki, jangan menyerupai perempuan. Wal mutarajjilat minan nisa, serta wanita yang bergaya seperti pria. Nah, nggak boleh. Wanita ya wanita, silakan jalankan sebagaimana fitrahnya. Wa qala akhrijuhum min buyutikum. Kemudian Rasulullah bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Qala fa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Lantas Nabi mengeluarkan orang yang seperti itu dan Umar juga mengeluarkan orang yang seperti itu. Nah, artinya dikasih hukuman. Ya, jangan dibiarkan itu, dididik. Ya. Yang memang laki-laki dibentuk supaya jadi laki-laki. Jangan malah dimotivasi, didukung. Wah, pengen tadi bencong ini tak biayai misalnya. Nah, jangan. Atau malah dijanjung-sanjung dan sebagainya. Akhirnya apa ya? Condong ke sana nanti. Condong ke sana. Bahkan sekarang itu banyak ya. MC itu katanya ini sekarang ya. Itu yang lagi tarik ya, atau lagi naik daun itu yang laris itu yang gaya kayak gini, ya, leres gitu Pak. Ini. Kalau yang murni kayak beliau ini sudah mulai jarang dilirik sekarang. Yang dilirik MC yang ada gemulainya kayak wanita. Itu sekarang kabarnya begitu kabarnya. Dan lebih mahal kayaknya nih. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini bahaya ini. Ini salah satu di antara masuknya LGBT ya kayak gini. Ya. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, Hakim dan Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbasu lubsatar rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai baju perempuan dan perempuan yang memakai baju laki-laki. Nah, ini enggak boleh. Nah, yang berikutnya yang dilaknat orang yang menyambung rambut, pakai kondi, ya, disambung rambutnya. Nah, ini nggak boleh, dilaknat. Yang berikutnya orang yang bertato. Ya. Tato dengan toh nggak sama ya. Kalau toh itu kan gawan bayi ya. Tapi kalau tato itu nggak boleh. La'ana Allah al-wasila wal mustausila al-washima wal mustawshimah. Rawahu Bukhari nomor 5933. 5937 dan Muslim 2124. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, wal washima wal mustawshimah, serta Allah melaknat laki-laki ya atau perempuan yang memakai tato dan yang meminta dibuatkan tato. Ya, jadi dilaknat semuanya. Yang berikutnya yang dilaknat
orang yang memimpin kaumnya lantas kaumnya tidak suka kepadanya. Ini, kaumnya benci sama dia tapi tetap jadi pemimpin, dilaknat ini selama jadi pemimpin. Ngeri sekali, Pak. Kemudian istri yang tidak taat pada suaminya, dilaknat ini. Kemudian tidak memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah, dilaknat. Ayo sing krungu adzan iki. Kalau Anda gak datang tanpa uzur, dilaknat Anda. Lihat hadisnya, rawahu at-Tirmidzi nomor 358. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasah. Rasul melaknat 3 orang dari Anas bin Malik, yaitu rajulun, seorang laki-laki, umma qaumahu wa hum lahu karihun. Ya, orang yang menjadi imam sedangkan umatnya membenci dia. Ya. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha syahid, dan seorang istri yang tidur di malam hari sementara suaminya marah kepadanya. Nah, itu dilaknat. Ya. Makanya istri yang soleha dalam hadis yang lain disebutkan ciri-ciri wanita penghuni surga itu adalah al-a'uq, ya, al-wadud, al-walud, al-a'uq, ya, seorang wanita yang, ya, disebutkan di situ yang penuh kasih sayang. Kemudian ketika di malam hari dia sebelum tidur datang kepada suaminya, dia pegang kedua tangan suaminya, lalu dia mengatakan, suamiku, aku tidak dapat memejamkan kedua mataku sebelum engkau ridho kepadaku hari ini. Nah itu ibu suami yang istri yang soleh. Baru suami mengatakan, ya dia aku ridho sampai nanti. Nah itu calon penghuni surga. Kalau dia mati malam itu dijamin masuk surga. Istri yang suaminya ridho kepadanya mati masuk surga. Tapi berat. Teori ini gampang, prakteknya sulit. Apalagi ya, istri sudah tahu ini bobrok suami, ya. Kan terbongkarnya kita ketika sudah menikah. Kalau belum menikah kayak sempurna pasangan kita, wah luar biasa. Tapi setelah menikah, waktu membongkar siapa kita. Akhirnya kelihatan kekurangan suami, mulai kelihatan kekurangan istri, mulai kelihatan. Inilah ujian. Akhirnya apa? Mungkin awal-awal manten anyar lah, Mas. Gak satu rumah selama gak gitu, yo manten anyar kan. Terus anaknya tambah ke, sudah mulai lupa, sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tapi istri yang soleh istiqomah kayak Khadijah misalnya akan terus seperti ini. Khadijah menjadi penghuni surga, masya Allah. Monggo, ini nanti diamalkan, ya, diamalkan. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian warajulun sami'a hayya 'alal falah summa lam yujib. Lalu orang yang mendengar hayya 'alal falah, mendengar azan tapi enggak mendatangi salat berjamaah, maka para suami semangat datang ke salat berjamaah di masjid, para istri dukung suaminya. Ketika mau azan ingatkan, Mas, persiapan habis ini azan, yuk ke masjid, Mas. Diingatkan, digurakkan masjid. Nah, begitu. Nanti di rumah supaya senang, siapkan apa gitu. Dari pulang dari masjid senang suaminya. Mungkin dibuatkan kopi spesial, ya, atau es krim spesial, taruh di meja. Mas, pulang dari masjid, ya, suruh masuk, Mas, monggo dinikmati dulu. Begitu. Nah, suami senang, ya, begitu. Yang berikutnya, yang dilaknat adalah orang, mohon maaf nyuwun sewu, yang menyetubuhi istrinya di dubur. Menyetubuhi istrinya di dubur, bukan dari belakang tapi di dubur. Dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, mal'unun man atam ra'a fi duburiha. Benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya, bukan pada tempat melahirkan anak. Nah, ini seperti orang barat ini, ya, kayak babi mereka. Babi kan kayak gitu, babi. Ya. Maka kaum muslimin jauhi ini. Yang berikutnya, saya kira ini yang terakhir, habis ini kita salat isya. Orang yang gila dunia dan tidak mau mendalami agama, bahkan tidak suka dengan ilmu agama, keting dengan ilmu agama. Diajak ngaji nggak mau. Saya nggak suka belajar agama misalnya. Hadis Ibnu Majah nomor 4112, At-Tirmidzi 2322 dari sahabat Abu Hurairah. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah.
au aliman au muta'alliman. Dunia itu semuanya dilaknat kecuali ya zikir kepada Allah wa ma walah ya, dan segala yang dicintai oleh Allah. Au aliman atau orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman atau orang yang menuntut ilmu. Maka kata Abu Dzar Al-Ghifari, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Jadilah Anda aliman, orang yang berilmu, au muta'alliman, penuntut ilmu. Kalau nggak mampu menjadi penuntut ilmu, mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Wala takun rabi'an, jangan menjadi yang keempat. Nah, ini dilaknat ini. Nah, begitu. Alhamdulillah Allah takdirkan jenengan menjadi salah satu di antara itu tadi, 3 itu. Menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, atau menjadi pendengar ilmu. Alhamdulillah. Baik, ya, saya kira itu ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua perbuatan-perbuatan dosa, termasuk perbuatan yang bisa mengundang laknat seperti kencing di jalan atau kencing di tempat berteduhnya manusia. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam dan sunnah. Allahumma tawaffana 'alal Islam was sunnati. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna husnul khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.